Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk bisa melanjutkan kembali materi kita pada mata kuliah CRM Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Baik teman-teman sekalian, bahwa pada hari ini kita akan menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen dalam perspektif syariah. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perilaku konsumen ya di dalam perspektif syariah. Sebetulnya kenapa kita perlu membahas tentang perilaku konsumen dalam Islam? Karena pada dasarnya secara definisi, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu memutuskan untuk menggunakan sumber daya mereka. Apa saja sumber daya mereka itu adalah diantaranya waktu, uang, dan tenaga untuk mendapatkan atau mengonsumsi barang dan jasa yang dimiliki oleh produsen ya. Kira-kira bagaimana konsumen itu menggunakan atau memutuskan sumber dayanya baik berupa waktu, uang, dan tenaga untuk bisa mengkonsumsi barang itu. Itu dinamakan perilaku konsumen. Kemudian, apa sih Pak sebetulnya kalau dilihat dari perspektif syariah? Jadi perilaku konsumen di dalam perspektif syariah itu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan keinginan saja atau need, want, and demand. Kebutuhan dan keinginan dan permintaan. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu adalah adanya nilai-nilai Islam yang tertanam. Contohnya nanti adalah berkaitan dengan bagaimana orang Islam itu secara spiritual bisa memuaskan kebutuhannya, bukan hanya secara fungsional ya. Baik, kemudian prinsipnya apa Pak? Prinsip dasar perilaku konsumen syariah? Tentunya pertama adalah tauhid ya. Konsumsi harus sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah. Tidak berlebihan dan yang sebagainya. Adil, tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Makanya perlu halalan, thayyibah dan yang sebagainya. Ya, halal dan thayyib baik harus itu. Moderasi atau iktisad, menghindari israf berlebihan atau pemborosan tadbir ya. Kemudian prinsipnya juga di sini adalah tanggung jawab sosial. Konsumsi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di dalam syariah? Kalau di sini kita klasifikasikan menjadi dua ya. Pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Kalau yang internal yaitu nilai-nilai Islam seperti akidah, syariah, akhlak. Kemudian kebutuhan dasar ya, primer, sekunder, dan tersier untuk hidup, untuk makan, kenyamanan, dan yang sebagainya. Kemudian kalau secara eksternal, yaitu lingkungan sosial atau keluarga komunitas, pengaruh budaya dan agama, regulasi dan kebijakan syariah. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian ada konsep yang perlu ditanamkan di dalam perilaku konsumen syariah. Apa itu Pak? Pertama berkaitan dengan halal dan thayyib. Ini yang penting ya. Halal berarti sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur haram. Thayyib, baik, bergizi, dan bermanfaat bagi kesehatan. Dalilnya sudah ada ya. Makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian makanan halal seperti makanan halal, kosmetik halal, kemudian produk keuangan syariah. Tidak mengandung riba dan yang sebagainya. Baik, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Yang berkaitan dengan perilaku konsumsi di dalam syariah. Kemudian yang paling penting di sini adalah poin penting selanjutnya berkaitan dengan metode analisis perilaku konsumen.
Karena ini adalah berkaitan dengan CRM ya, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Bagaimana kita cara menganalisa perilaku konsumen. Ternyata ada dua caranya untuk bisa menganalisa perilaku konsumen di dalam syariah juga gitu ya. Pertama secara kuantitatif, yang kedua adalah secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif, ini berfokus kepada pengukuran dan analisis data numerik, angka-angka dan yang sebagainya. Nanti yang dikumpulkan dari data-data yang sudah didapatkan ya. Contoh di sini caranya kita mendapatkannya melalui survei, eksperimen, ya, percobaan-percobaan dan yang sebagainya, analisis statistik. Ini perlu adanya analisis statistik ya. Biasanya kalau sekarang menggunakan aplikasi SPSS yang bisa membantu untuk analisa statistik. Kalau secara kualitatif, ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang motivasi konsumen itu apa untuk bisa membeli atau mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian sikap, bagaimana sikap konsumen, pendapat konsumen terhadap produk itu, dan perilaku konsumen. Ini juga termasuk ya, perilaku itu berarti dilihat daripada tingkat pola konsumsinya, pemakainya itu bagaimana, itu masuk pada perilaku. Cara mendapatkannya secara kualitatif di sini adalah dengan wawancara yang mendalam, kemudian observasi, pengamatan ya, mengamati langsung. Kemudian diskusi kelompok terarah atau forum group discussion ya. Jadi secara detail kuantitatif di sini adalah mengumpulkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Melalui teknik pengumpulannya di sini adalah kuesioner tertulis atau online ya bisa gunakan Google Form dan yang sebagainya. Menguji variabel tertentu dalam kondisi terkontrol. Oke, analisis data sekunder. Sekunder berarti datanya sudah ada ini. Jadi bagian dari pemasaran pada suatu produsen, perusahaan tertentu sudah ada data. Maka data itu dianalisis karena sudah ada, itu dinamakan data sekunder. Menggunakan data yang sudah ada, misalnya adalah laporan penjualan. Keunggulannya kalau secara kuantitatif itu dapat digeneralisasi atau dideskripsikan secara umum. Mudah diukur dan analisis. Kemudian mengukur tingkat kepuasan pelanggan menggunakan skala Likert. Suka, tidak suka, kemudian sangat suka, kemudian sedang, dan yang sebagainya. Itu model-model dari skala Likert. Kalau secara kualitatif, mengumpulkan data deskriptif untuk memahami, nah ini tadi, motivasi konsumen, sikap konsumen, kemudian perilaku konsumen. Teknik pengumpulannya biasanya adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi, ya, mengamati perilaku konsumen secara langsung, atau diskusi kelompok terarah untuk menggali persepsi dan opini daripada konsumen. Unggulannya di sini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen, fleksibel dan adaptif, mudah, elastis berarti ya. Contoh di sini adalah mengetahui alasan konsumen memilih produk tertentu melalui wawancara. Ini didatangi langsung. Secara kesimpulannya di sini adalah perbandingan kuantitatif dan kualitatif untuk melihat perilaku konsumen. Secara tipe data di sini kalau kuantitatif numerik, kalau kualitatif deskriptif atau gambaran. Ya. Kemudian mengukur dan menguji hipotesa. Hipotesa anggapan sementara yang sebelumnya. Contoh adalah kecenderungan masyarakat di pasar bla 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 adalah terhadap produk itu. Nah, itu nanti akan diuji. Itu hipotesa awal ya. Kemudian kalau yang kualitatif memahami motivasi dan perilaku ya. Ukuran sampelnya kalau kuanti biasanya besar. Minimal untuk dianalisis itu biasa rata-ratanya adalah sekitar 60. Jadi kalau kualitatif kecil ya, kita bisa mewawancarai 1, 2, itu sudah dijadikan sampel bagian daripada sampel populasi yang besar. Kemudian statistik yang di sini adalah interpretatif.
Ini penafsiran-penafsiran ini menggunakan statistik. Baik, kita lanjutkan. Eh, pada perilaku konsumen itu yang perlu kita eh, lakukan juga untuk melihat perilaku konsumen di dalam syariah. Ada istilah segmentasi pasar ya, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik konsumen. Apa sih sebetulnya yang dikatakan segmentasi? Segmentasi itu adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, preferensi, kecenderungan, atau karakteristik yang serupa. Pasar yang awalnya itu adalah heterogen, ya, artinya bermacam-macam keinginan, bermacam-macam kebutuhan, bermacam-macam permintaan, itu dicoba untuk dijadikan satu kecenderungan yang sama. Contoh melihat kira-kira kecenderungan masyarakat Pamekasan itu adalah kalau dalam segi rasa makanan itu apakah tawar, asin, atau manis. Nah, semuanya itu kita mencoba menjadi kelompok-kelompok itu ya. Jadi satunya dari awalnya yang heterogen, kemudian dicoba untuk menjadi homogen. Walaupun tidak pada dasarnya adalah persis sama ya. Kemudian berdasarkan di sini adalah yang perlu kita garis bawahi, segmentasinya adalah berdasarkan kebutuhan, karakter dan karakteristik konsumen. Karena bisa membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan merancang strategi pemasaran yang tepat. Karena metode segmentasi pasar ini dan aplikasinya dalam berbagai industri untuk membantu ya kira-kira produk apa yang pas yang harus dibuat oleh produsen itu terhadap konsumen. Itu perlu adanya strategi segmentasi. Ini definisinya proses membagi pasar. Pasar itu berarti konsumen di sini ya. Jadi jangan fokus pada tempat dan yang sebagainya. Menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen. Apa tujuannya di sini? Menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau tidak melakukan segmentasi, tentunya kadang-kadang produk kita sebagai produsen itu salah sasaran. Jadi perlu melihat segmentasinya, meningkatkan efektivitas pemasaran dan membangun loyalitas merek. Oke. Kemudian kalau dilihat dari segmentasi berdasarkan kebutuhan di sini ada 4 poin yang perlu diperhatikan ya. Ada fungsional, emosional, kemudian kebutuhan sosial dan spiritual. Jadi kecenderungan masyarakat muslim kalau dilihat dari kebutuhan fungsional produk itu melihat kegunaan dari produk itu. Contoh di sini adalah smartphone dengan baterai tahan lama. Oke, dilihat kadang-kadang orang konsumen perilakunya adalah suka gamer ya, gamer atau pemain game yang hobinya ngegame terus, maka otomatis smartphone yang dicari adalah speknya yang besar dengan harga yang murah. Secara emosional, oke, kebutuhan akan kepuasan psikologis atau perasaan. Contoh di sini adalah produk mewah untuk meningkatkan status sosial. Oke, orang yang megang Apple dengan yang merek lain mungkin secara sosial itu beda. Kemudian kebutuhan sosial juga ya. Yang pertama adalah emosional maksud saya di sini. Kalau secara sosial adalah kebutuhan akan interaksi sosial atau penerimaan dalam kelompok. Contoh produk tren untuk remaja. Kira-kira produk apa yang lagi tren sekarang? Itu adalah kebutuhan sosial. Ya. Yang terakhir adalah spiritual. Dilihat dari spiritualnya. Kebutuhan akan nilai-nilai agama atau keyakinan. Jadi memilih produk karena diantaranya adalah halal dan aman dikonsumsi untuk konsumen muslim dan yang sebagainya. Itu kalau segmentasi berdasarkan kebutuhan. Kalau dilihat dari segmentasi berdasarkan karakteristiknya ya, ini biasanya ada 4 yang sering kita gunakan. Demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Kalau demografis ini berkaitan dengan dinamika sosial ya. Kira-kira produk kita jenis usia yang jenis kelamin apa yang paling suka, perempuan atau laki-laki? Usianya kira-kira rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, ini skincare untuk wanita usia 20 sampai 30 tahun umpamanya. Ini. Kemudian psikografis,
gaya hidup ya, kepribadian dan nilai minat. Ini juga sebagai penentu dari perilaku konsumen tadi. Produk untuk konsumen yang mempunyai gaya hidup yang sehat, seumpamanya ya. Secara geografis, seumpama lokasi, negara, kota atau iklim. Pakaian musim dingin untuk daerah beriklim dingin. Pakaian untuk musim hujan dan yang sebagainya. Itu masuk pada geografis ya. Kemudian perilaku, kebiasaan belanja, loyalitas merek, tingkat penggunaan produk, program loyalitas untuk pelanggan setia. Oke, perilaku itu adalah kebiasaan belanja, loyal atau tidak terhadap suatu merek. Jadi kalau dulu sepeda motor ya pasti Honda karena loyalitasnya tinggi orang Madura. Sampai sekarang sepeda motor itu di daerah tertentu tidak dinamakan sepeda motor atau motor, justru itu adalah Honda. Ini bagian daripada perilaku. Atau kalau air mineral semuanya adalah Aqua walaupun brandnya berbeda. Baik, kemudian adalah manfaat segmentasi pasar di sini adalah meningkatkan efektivitas pemasaran. Kemudian yang kedua adalah optimal sumber daya ya daripada perusahaan itu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir tentunya adalah membangun loyalitas merek konsumen jadi loyal karena sesuai dengan sasaran ya. Kemudian ada hal lain di dalam menilai perilaku konsumen adalah penggunaan data analitik untuk memahami preferensi kecenderungan konsumen. Apa sih penggunaan data analitik itu? Proses menganalisis data untuk mengidentifikasi, identifikasi menafsirkan dan menemukan ya pola. Nah, kemudian tren dan wawasan yang berguna. Jenis yang digunakan data analitiknya pertama deskriptif analitik, prediktif, kemudian preskriptif ya. Pertama adalah analisis secara historis untuk memahami apa yang terjadi, kemudian yang kedua memprediksi tren untuk masa depan kira-kira bagaimana pola konsumen kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data. Ini penggunaan data analitik ya. Kemudian, mengapa data analitik penting untuk memahami preferensi konsumen? Karena yang pertama adalah memahami perilaku konsumen. Nah, pentingnya data analitik tadi. Contohnya adalah untuk mengetahui pola pembelian dan kecenderungan konsumen. Kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar yang lebih akurat, sasarannya tepat. Kemudian personalisasi pengalaman konsumen, menyediakan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai dengan kecenderungan konsumen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk meningkatkan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan pelanggan. Sumber data untuk analitik konsumen, oke, biasanya data yang digunakan adalah data transaksi, riwayat pembelian, frekuensi belanja, dan nilai transaksi. Atau demografis ya, kira-kira usianya rata-rata berapa, jenis kelaminnya perempuan atau laki, lokasinya di mana, dan pendapatannya apa mereka. Perilakunya adalah aktivitas online, klik, dan waktu yang dihabiskan di website atau aplikasi. Kemudian data umpan balik, ulasan, rating, survei kepuasan pelanggan. Kemudian data media sosial, interaksi, komentar, dan preferensi yang diungkapkan di platform media sosial. Kemudian teknik analitik untuk memahami kecenderungan konsumen, analitiknya. Pertama, analisis segmentasi. Ya, fungsinya adalah membagi konsumen menjadi kelompok berdasarkan karakteristik dan perilaku. Sosial, sentimen ya. Sosial adalah hubungan antara produk yang sering dibeli sesamanya ya. Sentimen di sini adalah ulasan dan komentar untuk memahami perasaan konsumen. Prediktif adalah memprediksi tren pembelian dan perilaku konsumen di masa depan. Oke, RFM, resensi, frekuensi monetary ya. Di sini adalah konsumen berdasarkan seberapa baru, sering, dan besar pembelian. Oke. Kemudian contoh aplikasi data analitik dalam pemasaran. Di sini adalah rekomendasi produk, menggunakan data pembelian untuk menyarankan produk yang relevan. Contoh rekomendasi produk di Amazon atau
Netflix. Kampanye pemasaran yang disesuaikan. Kemudian adalah optimasi harga, manajemen inventaris yang terakhir ya. Baik, lebih detailnya baca sendiri ya teman-teman ya, lebih memahami lebih mendalam sambil dicari-cari kira-kira pembahasan apa yang perlu dipahami lebih mendalam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti bisa diresum dengan melalui tulis tangan ya, dicatat nanti diupload di e-learning supaya bukti teman-teman sudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.